Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2210, Memberikan Persik, Mengembalikan Plum. Luer membenamkan diri ke dalam pelukan Ye Yuan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia terisak saat dia berkata, itu tidak sulit bagi Luer. Tuan muda yang mengalami kesulitan. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Ye Yuan menjadi seperti ini, dia pasti telah mengalami pertempuran hebat tanpa tandingan di dalam gua Black Flame itu. Tuan muda hanyalah satu orang. Apa yang dia pikul saat itu, siapa yang bisa mengerti? Ye Yuan menghela nafas lagi dan berkata, sayang sekali aku tidak membawa Li Er kembali. Pada saat ini, Ye Yuan melangkah ke alam leluhur tingkat menengah, jiwa surgawinya pulih, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Advertisement. Peristiwa di dalam gua Black Flame, dia sudah mengingat semuanya. Dia dan Nine Origin mengalami pertempuran hidup dan mati yang hebat, memicu lubang hitam ruang waktu yang sangat besar. Nine Origin terluka parah. Dia juga terluka parah di ambang kematian. Ye Yuan bisa merasakan bahwa kekuatan Divine Stella Injecting Spirit di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Sepertinya naga emas di tubuhnya lah yang menyelamatkannya di saat kritis. Hanya saja, Li Er mungkin tidak bisa kembali lagi. Ye Yuan sedih di dalam hatinya. Dia tidak tahu dunia seperti apa jurang itu, tetapi ingin membawa Li Er kembali dari sana lebih sulit daripada naik ke surga. Tidak perlu membicarakan kekuatan monster abis, kekuatan Divine Rache bahkan di atas monster abis. Kekuatan Ye Yuan sendiri terlalu kecil. Tuan muda, kakak Li Er pasti akan baik-baik saja. Lu Er tiba-tiba berhenti menangis dan berkata dengan tegas. Advertisement. Ye Yuan membantunya untuk menghapus air matanya, tatapannya yang belum pernah terjadi sebelumnya teguh saat dia berkata, akan baik-baik saja. Bahkan jika aku menginjak-injak langit ini berkeping-keping, aku juga akan membawanya kembali. Kupikir dia juga menungguku. Ini adalah janjinya yang serius kepada Li Er melalui udara. Di dalam formasi susunan, Lin Changqing berteriak keras, hei, apakah kalian sudah selesai mengobrol? Jika sudah selesai, lepaskan aku. Keduanya mengobrol selama setengah hari, langsung memperlakukannya seperti udara. Namun, formasi susunan ini seperti sangkar besi, dia tidak dapat mengalahnya sedikitpun. Baru pada saat itulah Ye Yuan mengingat Lin Changqing. Oleh karena itu, dia dengan santai melambaikan tangannya dan menghilangkan formasi susunan. Lin Changqing datang sebelum Ye Yuan, ekspresi seperti dia telah melihat hantu saat dia berkata dengan sedih, kamu orang ini, benar-benar menjijikkan. Sudah menjadi lumpuh dan kamu sebenarnya masih sangat tangguh. Lin Changqing benar-benar sangat terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan sebenarnya masih bisa memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan di bawah keadaan seperti itu. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Lin Changqing, masih harus berterima kasih banyak kali ini. Tanpamu, entahlah aku harus menunggu sampai kapan memulihkan ingatanku. Itu benar-benar semua berkat Lin Changqing kali ini. Kalau tidak, agar dia ingin mendamaikan apa yang dia pelajari beberapa tahun ini, dia mungkin masih harus menunggu sampai dewa tahu berapa lama. Lin Changqing memutar matanya dan berkata, jangan beri aku itu. Aku tidak melakukannya untukmu. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kamu alami di dalam gua Black Flame itu? Mengapa Anda menjadi seperti ini? Juga, di mana Junior Apprentice Sister Meng Li? Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan Yue Meng Li kembali sangat rendah, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Yuan. Advertisement. Ye Yuan menghela nafas dan secara singkat menceritakan kejadian saat itu. Tentu saja, dia melewatkan masalah menarik Nine Origin ke dunia kekacauan dan melakukan pertempuran hebat. Hal semacam ini terlalu mengguncang bumi. Dia tidak ingin memberitahu orang-orang. Empirean Cakrawala ketiga memiliki pertempuran besar hidup dan mati dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 di dunia kecilnya, dan dia bahkan dengan paksa menjatuhkan pihak lain ke ranah budidaya utama. Jika masalah ini menyebar, tidak tahu badai macam apa yang akan terjadi. Namun meski begitu, itu juga sudah cukup untuk membuat dunia terbakar. Ye Yuan menghadapi ras surgawi dan pasukan monster jurang sendiri, dan dia memusnahkan monster jurang pihak lain di bawah alam Empirean tahap akhir. Prestasi pertempuran ini bisa dinilai aneh. Lin Changqing telah memasuki gua Black Flame sebelumnya dan tahu seberapa kuat monster jurang ini. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dari 3 hukum,
dia paling-paling bisa bertarung hingga seri dengan monster jurang yang sama peringkatnya. Tapi Ye Yuan benar-benar membantai begitu banyak monster jurang yang alamnya bahkan lebih tinggi darinya dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, dia bahkan melarikan diri keluar. Menutup matanya dan dia juga tahu betapa menyedihkannya situasi pertempuran saat itu. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki 1000 nyawa, mereka juga akan mati di dalam. Bang! Lin Changqing tiba-tiba meninju dada Ye Yuan dengan keras dan berkata dengan marah, "Pang, kali ini aku akan memaafkanmu. Tetapi ketika kekuatan Anda menjadi kuat, Anda harus mengambil kembali Suster Meng Li Magang Junior. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Sepertinya bukan giliranmu untuk datang dan mengucapkan kata-kata ini." Lin Changqing sangat marah, tetapi mengingat formasi susunan misterius Ye Yuan, dia hanya bisa mundur dengan penuh kebencian. Sebenarnya, Ye Yuan tahu perasaan apa yang Lin Changqing katakan dengan kalimat ini, dan merasa sangat hangat di hatinya. Tidak peduli apa, perhatian orang ini terhadap Li Er tidak palsu. Kalau tidak, dia juga tidak akan menemani Lu Er untuk mencarinya selama bertahun-tahun. Apakah Anda memiliki obat roh peringkat 7 pada Anda? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Lin Changqing terkejut dan berkata, "Ya, mengapa?" Ye Yuan berkata, "Keluarkan semuanya, biarkan aku melihatnya." Lin Changqing memiliki ekspresi aneh dan mengeluarkan semua obat roh peringkat 7 padanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu coba lakukan?" Ye Yuan melirik obat-obatan roh peringkat 7 di Lin Changqing dan berkata dengan anggukan, "Layak keluar dari Bodhimanda Kaisar Surgawi, keuanganmu masih cukup berlimpah. Kali ini, bisa mendamaikan pengetahuan saya dan memulihkan ingatan saya, itu adalah bantuan besar dari Anda. Saya akan membantu Anda memperbaiki beberapa pil obat. Anggap itu sebagai balasan atas kebaikanmu." Mata Lin Changqing menjadi piring lebar dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, kamu ingin menggunakan formasi arai untuk memperbaiki pil surgawi peringkat 7. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu lihat saja." Kaki Ye Yuan bergerak cepat, satu demi satu batu esensi surgawi menembak keluar, dan mulai menyiapkan formasi susunan. Hati Lin Changqing bergetar hebat. Dia secara alami tahu penyempurnaan pil formasi Dao, tetapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat memperbaiki pil surgawi peringkat 7 dengan formasi Dao. Semakin tinggi pangkat pil obat, semakin sulit. Tingkat kerumitannya adalah apa yang orang normal tidak bisa bayangkan sama sekali. Apalagi hal-hal yang terlibat dalam formasi Dao pil refinement 100 kali, 1000 kali lebih rumit daripada memurnikan pil secara langsung. Banyak dewa alkimia bintang 7 bahkan tidak menemukan penyempurnaan pil biasa. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil surgawi peringkat 7 dengan formasi Dao? Apa yang orang ini alami beberapa tahun ini? Satu demi satu formasi arai terhubung bersama, menjadi semakin rumit, dan semakin kolosal. Akhirnya, formasi susunan sebenarnya menempati lebih dari setengah desa. Formasi arai yang begitu kolosal dan rumit, hanya dengan melihatnya membuat orang sakit kepala, apalagi berbicara tentang pengaturannya. Ye Yuan memainkan obat roh peringkat 7 di tengah formasi susunan. Dengan santai membuang sepotong batu esensi surgawi, dia berteriak pelan, berkata, "Formasi, bangkit." Batu esensi surgawi yang dibuang menabrak sepotong batu esensi surgawi di dalam formasi susunan. Kemudian, tampaknya telah menyalakan efek domino, seluruh formasi arai menyala dengan sangat cepat. Bang! Energi spiritual surga dan bumi yang menakutkan langsung berkerumun dari segala arah, membentuk badai energi spiritual yang besar. Setelah itu, susunan besar ini mengirimkan adegan magis. Di dalam formasi susunan, ada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berputar tanpa henti, seolah-olah itu membentuk dunia. Lin Changqing tampaknya menjadi serius. Ini masih pertama kalinya dia melihat teknik alkimia ajaib seperti itu. Mulutnya terbuka lebar, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Akhirnya, formasi arai berhenti. Sebuah pil obat tergantung di udara dengan tenang, memancarkan aroma obat yang kental. Seluruh tubuh Lin Changqing bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya, ini adalah pil Dewa Roh Akhir. Pil Roh Kemunculan Roh Akhir. Petik 2. Bab 2211, Kekuatan Musuh Besar Menerobos Perbatasan. Pil Kenaikan Roh muncul, peringkat 7 pil surgawi. Setelah Empirean mengkonsumsinya, itu bisa meningkatkan kultivasi, menembus kemacetan.
Itu hanya pil obat biasa. Namun, pil obat yang telah mencapai akhir roh, itu tidak lagi biasa. Lin Changqing saat ini adalah Empyrean Cakrawala kedua. Dengan pil kenaikan roh muncul ini, Lin Changqing tidak akan memiliki hambatan lagi sampai dia menerobos untuk menjadi Empyrean Cakrawala keempat. Selanjutnya, proses ini akan sangat dipersingkat. Dengan bakat Lin Changqing, menerobos menjadi Empyrean Cakrawala keempat dalam beberapa ribu tahun bukanlah hal yang sulit. Advertisement. Tetapi dengan pil obat ini, prosesnya akan berkurang setidaknya 10 kali lipat. Ini juga untuk mengatakan bahwa Lin Changqing akan menerobos ke alam Empyrean Cakrawala keempat dalam 1 hingga 2 abad. Kecepatan kultivasi semacam ini, ketika ditempatkan di antara mereka yang berada di alam Empyrean, itu benar-benar fantastis. Lin Changqing memandang Ye Yuan dan terkejut sampai rahangnya hampir menyentuh tanah. Kamu aneh. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Lin Changqing berkata tanpa berkata-kata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan munculnya monster-monster jurang dan ras surgawi, aku khawatir dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Setelah Anda kembali, Anda masih harus memperingatkan Kaisar Langit Jatuh Maple dan biarkan dia membangun kekuatan. Hal ini untuk mempersiapkan kejadian yang tidak terduga. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa dulu, pertempuran apokaliptik pernah terjadi sebelumnya. Aku khawatir krisis kali ini tidak akan kalah dengan pertempuran kiamat. Lin Changqing terkejut di dalam hatinya, ekspresinya berubah muram. Mengenai Doomsday Battle istilah ini, jelas bahwa itu sangat tragis. Mungkin ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun di dunia Heavenspan yang bisa lolos hanya karena keberuntungan. Dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, kamu yakinlah. Saya akan mengirim berita kembali dan membiarkan guru membuat persiapan lebih awal. Sebaliknya, masalahnya adalah Anda. Kau lumpuh sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Advertisement. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, aku punya caraku sendiri. Menjadi tenang di sini selama beberapa dekade ini, saya telah membuat beberapa pencapaian. Petik 2. Tatapan Lin Changqing berkedip sedikit, terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan tidak memiliki tanda-tanda sedikit pun dari esensi surgawi yang mengalir di tubuhnya. Itu jelas merupakan gejala dari dunia kecil yang runtuh. Dunia kecil adalah sumber kehidupan seorang seniman bela diri. Bahkan jika ada bekas kerusakan, harga yang harus dibayar juga akan luar biasa. Mempertimbangkan situasi Ye Yuan, kemungkinan dunia kecilnya sudah hampir runtuh dan tidak dapat menampung esensi surgawi lagi. Situasi seperti ini, orang ini punya cara untuk memulihkannya juga. Mata Lin Changqing menunjukkan tatapan setengah meragukan. Baiklah, melihat penampilanmu yang menyedihkan, Empyrean ini akan memberimu tumpangan. Mulut Lin Changqing melengkung saat dia berkata. Ye Yuan juga tidak sok, berkata dengan anggukan, aku harus merepotkanmu. Esensi surgawinya benar-benar hilang saat ini, tubuh berdaging belum pulih, perjalanan panjang akan membutuhkan usaha besar. Dengan Lin Changqing Empyrean ini, itu jauh lebih nyaman. Aning. Pada saat ini, Asiu tiba-tiba bergegas keluar. Melihat Ye Yuan, matanya kabur karena air mata. Advertisement. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Asiu, aku sudah memulihkan ingatanku. Beberapa tahun ini, terima kasih banyak atas perhatianmu dan kakek Yan. Saya dipanggil Ye Yuan, dan saya dari kota kerajaan Elang Surgawi Perbatasan Selatan. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Dia dan Asiu pada akhirnya bukan orang dari dunia yang sama. Daripada berpegangan erat, lebih baik memotong simpul Gordian. Oleh karena itu, bahkan jika ada 1000 keengganan, Ye Yuan juga tidak mengungkapkannya. Asiu tidak bisa menahan diri lagi, air mata keluar. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia berkata, tersedak, hati-hati. Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Yan dan yang lainnya, lalu dia pergi bersama Lin Changqing dan Lu Er. Dia memiliki skor di hatinya. Elang surgawi saat ini kemungkinan sudah lama dalam kekacauan total. Kenyataannya tidak terlalu jauh dari yang diharapkan Ye Yuan. Dengan seberapa luas perbatasan selatan, akan selalu ada beberapa orang yang berpengetahuan luas. Kuil pengorbanan ras iblis mendirikan sage kedua. Hal ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Oleh karena itu, perbatasan selatan secara alami juga tahu. Tetapi kemudian, mereka menemukan bahwa sage kedua ini sebenarnya adalah Ye Yuan yang membuat seluruh perbatasan selatan bertekuk lutut dengan kekuatannya sendiri saat itu.
Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Tetapi beberapa dekade yang lalu, berita lain datang bahwa Ye Yuan meninggal di alam tengah, dan kota Kekaisaran Elang Surgawi adalah sekumpulan naga tanpa pemimpin. Dengan ini, pikiran semua orang mulai bergerak. Di dunia alkimia perbatasan selatan, ini adalah sepotong besar kue. Tetapi saat ini, bagian terbesar dari kue besar ini dipegang di tangan Myriad Treasure Tower dan 7 keluarga besar kuno. Ini adalah dua raksasa, yang lain tidak berani memprovokasi. Namun, kota Kekaisaran Elang Surgawi yang kecil menjadi sepotong daging yang gemuk di mata semua orang saat ini. Karena di antara tiga kekuatan yang memahami Formula Pil, kota Kekaisaran Elang Surgawi adalah yang terlemah. Aliansi Perbatasan Selatan mulai mengarahkan pandangan tamak ke kota Kekaisaran Elang Surgawi dengan Empyrean Piljade sebagai pemimpinnya. Untungnya, dengan perlindungan Empyrean Flutterfeather, kota Kekaisaran Elang Surgawi akhirnya berhasil melewati bertahun-tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kabar meninggalnya Ye Yuan pun terkonfirmasi. Banyak suara sumbang juga muncul di dalam Myriad Treasure Tower. Tekanan Empyrean Flutterfeather tumbuh semakin besar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Surgawi Myriad Treasure, dia juga hanyalah salah satu dari banyak Kaisar Surgawi di perbatasan selatan. Dengan Kaisar Surgawi lainnya bergandengan tangan untuk memberikan tekanan, dia juga tidak punya pilihan selain waspada. Oleh karena itu, beberapa tahun ini, kota Kekaisaran Elang Surgawi mulai jatuh ke dalam situasi yang genting. Pada saat ini, di dalam kota Kekaisaran Elang Surgawi, semua orang gelisah. Di atas tembok kota, Bai Tong membawa semua orang ke Elang Surgawi, ekspresinya serius. Di kejauhan, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya saat ini mendekat dengan cepat. Bai Tong diam-diam menghela nafas dan berkata, sepertinya anak itu tidak bisa tepat waktu. Saya hanya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Anak yang dia bicarakan secara alami adalah Ye Yuan. Yang mulia pasti tidak akan mati. Ning Tianping berkata dengan tatapan tegas. Bai Tong tersenyum pahit dan berkata, apakah dia mati atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana cara melewati rintangan ini hari ini? Empyrean Piljade membawa seluruh dunia alkimia perbatasan selatan, dan mereka datang dengan cara yang mengancam. Dengan ini, Elang Surgawi kemungkinan akan menghadapi bencana besar. Wajah orang lain berubah pucat pasi, semua memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Setelah mengalami jalan buntu selama beberapa dekade, Kaisar Surgawi Myriad Treasure akhirnya tetap diam di bawah tekanan berbagai pihak. Oleh karena itu, hari ini, Aliansi Perbatasan Selatan dengan Empyrean Piljade sebagai pemimpinnya, datang ke perbatasan dengan kekuatan besar. Seberapa cepat kecepatan kelompok Empyreans? Mereka tiba dalam sekejap. Empyrean Piljade tinggi di atas. Menatap semua orang di bawah, dia berkata dengan senyum dingin, saat itu, anak itu mendatangkan malapetaka di Cloud Pil Summit. Dia sangat arogan dan mendominasi. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa kota Kekaisaran Elang Surgawi akan mengalami ini hari ini, kan? Di sampingnya, Empyrean Proud Cloud yang pernah dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan oleh Ye Yuan tertawa keras dan berkata, Pang itu sombong dan mendominasi, memandang rendah segala sesuatu dan semua orang. Dia sama sekali tidak menempatkan kita, para senior ini, dalam pandangannya. Orang seperti ini, mati di luar adalah sesuatu yang cepat atau lambat. Hari ini, kita akan membasmi Heavenly Eagle Imperial City dan mengambil Formula Pil. Perbatasan selatan ini akan menjadi dunia aliansi perbatasan selatan kita lagi. Empyrean Piljade sedikit mengangguk. Beberapa tahun ini, dia juga menghabiskannya dengan sangat tertekan. Tapi hari ini, dia akan mendapatkan kembali semua tanah. Dia, Empyrean Piljade, masih menjadi Empyrean nomor 1 di perbatasan selatan. Empyrean Piljade melihat ke bawah dan berkata dengan suara yang jelas, Yi-Er, kemarilah. Yi-Er yang dia bicarakan secara alami adalah Yun Yi yang mengambil Ye Yuan sebagai tuannya. Selama bertahun-tahun, dia membiarkan Yun Yi melakukan apa yang dia inginkan. Itu sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan Ye Yuan. Beberapa tahun ini, status Yun Yi di Heavenly Eagle sangat tinggi dan sudah mengambil alih Pil Tower. Dia adalah salah satu pemimpin Elang Surgawi. Piljade jelas dalam hatinya bahwa Yun Yi pasti sudah memahami rahasia Formula Pil. Semuanya ada dalam skemanya. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Yun Yi. Hehe, Ye Yuan bocah itu bodoh. Cicit Empyrean Piljade, dia benar-benar menempatkannya di posisi penting. Petik 2.
Bukankah begitu? Jika itu aku sudah lama mengusirnya. Saya mendengar bahwa Yun Yi meningkat dengan kecepatan luar biasa beberapa tahun ini dan sudah mencapai alam Dao tahap menengah. Selanjutnya, dia pasti telah memahami beberapa rahasia formula pil. Petik 2. Cukup banyak orang yang berbisik satu sama lain di sisi Piljade. Previous. Bab 2212, untuk apa kamu bertekun? Di bawah mata semua orang, Yun Yi perlahan melangkah maju. Empirean Piljade memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia berkata dengan anggukan, "Yi-er, Empirean ini tahu bahwa sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Di seluruh klub Pil Great Imperial Capital, hanya Anda yang paling cocok untuk mewarisi mantel saya. Di masa depan, kamu akan menjadi Master Klub Pil Great Imperial Capital." Dia sangat puas dengan cicit ini. Mengesampingkan bahwa dia sangat berbakat, dia bahkan bisa memenangkan kepercayaan Ye Yuan. Apalagi saat itu, dia bisa tetap sabar dan bersikeras untuk tidak pergi. Itu membuat Empirean Piljade duduk dan lebih memperhatikannya. Memiliki karakter yang tepat, memiliki bakat, dia secara alami adalah kandidat yang paling cocok untuk mewarisi posisinya. Ekspresi Yun Yi rumit. Dia memandang Empirean Piljade dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Advertisement. Ketika Empirean Piljade melihat bahwa Yun Yi tidak bereaksi, alisnya tidak bisa menahan kerutan dan dia berkata, "Yi-er, kenapa kamu tidak datang?" Yun Yi menarik napas dalam-dalam dan langsung berlutut, dan berkata dengan suara yang jelas, "Tuan Kakek Buyut, dapatkah Anda melepaskan kota kekaisaran elang surgawi karena wajah Yi-er?" Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Apakah orang ini marah? Itu adalah kakek buyutnya sendiri. Alis Empirean Piljade merajut erat saat dia berkata dengan suara serius, "Yi-er, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Yun Yi mengangguk dan berkata, "Kebaikan guru terhadap saya sama beratnya dengan gunung. Dia benar-benar mengajari saya teknik penyempurnaan pil dan menunjukkan jalan menuju masa depan yang cerah bagi saya. Beberapa ratus tahun ini, Yi-er dapat digambarkan sebagai diriku yang benar-benar dibentuk ulang. Di depan kebaikan yang begitu besar, Yi-er tidak dapat mengkhianati guru dan menyaksikan elang surgawi tanpa memberikan bantuan." Kata-kata Yun Yi datang dari lubuk hatinya. Hanya sepanjang jalan sampai dia memasuki Pil Tower dia tahu apa yang disebut alchemy Dao sejati. Dalam beberapa ratus tahun ini, dia dapat digambarkan sebagai membuang dirinya yang dulu dan terlahir kembali. Advertisement. Yun Yi yang sekarang sudah lama bukan Yun Yi saat itu. Selanjutnya, Ye Yuan tidak menimbun apapun darinya dan memandangnya sebagai penerus sejati, mengajarinya penyempurnaan pil. Seorang master seperti ayah seseorang. Dalam hati Yun Yi, dia sudah lama menganggap Ye Yuan sebagai penatuannya dan memperlakukannya sebagai pemandu alkimia Dao, serta memperlakukannya sebagai senior seperti dewa. Membuatnya mengkhianati Ye Yuan, dia tidak bisa melakukannya. Anak yang tidak berbakti. Jangan sampai kamu lupa identitasmu. Empirean Piljade berkata dengan marah. Cara Yun Yi melakukan sesuatu dengan serius membuatnya kehilangan muka. Itu hanya menamparkan wajah secara terang-terangan. Keturunannya sendiri sebenarnya berdiri di pihak musuh. Yun Yi memasang ekspresi tegas saat dia berkata, "Tuan Kakek, Yun Yi tidak berani melupakan identitasku sedetik pun." Sama seperti saat itu, ketika guru meminta Yi-er untuk mengkhianati klub Pil Great Imperial Capital. Sekarang, membuat Yi-er mengkhianati elang surgawi, aku juga tidak bisa melakukannya. Kakek buyut, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan pergi. Empirean Piljade berkata dengan mendengus dingin, "Jika aku bilang tidak." Yun Yi sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata dengan suara serius, "Kalau begitu Yi-er hanya bisa mati bersama dengan elang surgawi." Seperti yang dia katakan, dia berbalik dan kembali ke puncak tembok kota, dan berdiri berdampingan dengan Bai Tong. Baik, memikirkan bahwa saya, Piljade, bijaksana seumur hidup, tetapi saya sebenarnya membesarkan keturunan yang tidak berbakti seperti Anda. Lupakan, Empirean ini akan menerimanya karena aku tidak memilikimu, keturunan ini. Advertisement. Empirean Piljade berulang kali mengatakan, "Baik," 3 kali. Bisa dilihat betapa marahnya dia saat ini. Tatapannya menjadi gelap saat dia berkata dengan suara yang jelas, "Orang-orang di kota dengarkan. Empirean ini datang ke sini hari ini untuk membalas permusuhanku dengan Ye Yuan Pang. Mereka yang merupakan pengikut tersumpah Ye Yuan semuanya harus ditangkap dalam satu gerakan hari ini.
Tetapi Empyrean ini peduli dengan kesejahteraan setiap makhluk hidup dan tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Saat ini, siapapun yang melangkah maju dan menyerah, Empyrean ini dapat menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan masa lalu berlalu. Faktanya, Cloudpil Great Imperial Capital bahkan akan memiliki tempat untukmu. Petik 2. Membalas dendam adalah satu hal, tetapi apa yang lebih dihargai oleh Empyrean Piljade adalah Formula Pil. Formula Pil adalah masa depan Aliansi Perbatasan Selatan. Saat ini, Aliansi Perbatasan Selatan hanyalah distributor Myriad Treasure Tower, keuntungan mereka sangat sedikit. Tetapi dengan Formula Pil, semuanya akan berbeda. Ada juga satu hal, pil obat yang dihasilkan elang surgawi, kualitasnya lebih tinggi daripada yang ada di tempat lain. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa para alkemis elang surgawi memiliki standar tinggi. Para alkemis menara pil Heavenly Eagle semuanya adalah pilar masyarakat. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Dengan begitu banyak orang berbakat, membunuh mereka akan terlalu sia-sia. Apa yang dikejar Empyrean Piljade adalah manfaat dan bukan pembantaian. Oleh karena itu, sebelum dia merawat elang surgawi, dia secara alami harus meminta beberapa alkemis. Di bawah pasukan Aliansi Perbatasan Selatan, kota Kekaisaran Elang Surgawi sudah lama berbahaya seperti tumpukan telur yang ditumpuk di atas satu sama lain. Piljade memiliki keyakinan bahwa selama para alkemis ini tidak bodoh, mereka akan menilai situasi. Tapi satu napas berlalu. 3 napas berlalu. 10 napas berlalu. Tidak ada yang melangkah maju. Tidak satu pun. Ekspresi Piljade menjadi semakin buruk dan dia berkata dengan suara serius, kalian semua yakinlah, dengan Empyrean ini di sekitar, tidak ada seorang pun dari Heavenly Eagle yang berani bergerak melawan kalian semua. Aliansi Perbatasan Selatan pihak ini memiliki ahli sebanyak awan. Dia sendiri bahkan seorang ahli tak tertandingi dari Cakrawala ke-9 Empyrean. Pertempuran ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Tapi masih belum ada yang keluar. Piljade Empyrean, menyerahlah pada ini. Tidak ada yang akan pergi dengan Anda. Kita akan hidup dan mati bersama dengan elang surgawi. Berhentilah mencoba memenangkan dukungan populer di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda mendambakan Formula Pil? Masih tampil di sini, tidakkah menurutmu itu memalukan? Berhenti bermimpi. Bahkan jika kita mati, kita juga akan membawa Formula Pil ke dalam peti mati. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah Kaisar Surgawi Myriad Treasure dan 7 keluarga kuno yang hebat untuk meminta Formula Pil. Petik 2. Tiba-tiba, serangkaian suara berisik datang dari kota. Seniman bela diri dan alkemis di kota semuanya melepaskan semburan pelecehan terhadap Empyrean Piljade. Empyrean Piljade marah sampai ekspresinya sangat marah, dan hatinya sangat terkejut. Mungkinkah warga sipil Heavenly Eagle Imperial City adalah sekelompok orang putus asa yang tidak takut mati? Apakah ada tempat seperti itu di seluruh dunia Heavenspan? Mengapa? Mengapa orang-orang ini lebih memilih mati daripada rela menyerah? Mendengar suara kutukan yang datang dari sini, pihak Aliansi Perbatasan Selatan sangat terkejut. Apakah orang-orang ini semua gila? Mungkinkah mereka semua tidak takut mati? Tempat macam apa elang surgawi itu? Kenapa mereka semua seperti orang gila? Sebenarnya tidak ada orang yang menyerah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kota Kekaisaran Elang Surgawi memiliki kohesi saat ini? Itu diperoleh oleh Ye Yuan dengan hidupnya. Hanya ketulusan yang bisa ditukar dengan ketulusan. Hubungan yang diikat menjadi satu dengan manfaat akhirnya tidak bisa berjalan jauh. Baitong memandang Empyrean Piljade dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, berhentilah melakukan upaya yang sia-sia. Ye Yuan, kemampuan bocah itu tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Bahkan jika kota Kekaisaran Elang Surgawi bertarung sampai prajurit terakhir, juga tidak akan ada orang yang menyerah. Tidak mungkin bagi Anda untuk membawa Formula Pil juga. Menggunakan skema ini di kota Kekaisaran Elang Surgawi, selain meminta omelan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Petik 2. Empyrean Piljade marah sampai otot-otot di wajahnya berkedut. Dia tidak mengharapkan situasi ini dari awal hingga akhir. Dia berpikir bahwa begitu tentara tiba, bukankah kota Kekaisaran Elang Surgawi yang kecil akan gemetar ketakutan dan hancur berkeping-keping. Tapi siapa yang tahu bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang gila yang tidak takut mati. Tidak ada yang lolos. Tidak ada yang menyerah juga. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki Ye Yuan orang ini? Dia jelas sudah mati.
Jadi untuk apa orang-orang ini bertahan pada akhirnya? Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, baiklah. Karena itu masalahnya, maka kalian semua bisa pergi dan mati. Empyrean ini ingin melihat apakah itu benar-benar tulang keras di dalam kota kekaisaran ini. Petik 2. Selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Ratusan Empyreans dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, momentum mereka mencengangkan. Bab 2213, Raja Kembali. Sialan, sudah lama aku tidak merasakan darahku mendidih karena kegembiraan seperti ini. Membunuh, membunuh, membunuh. Saudaraku, bunuh untukku. Di atas tembok kota, wajah bekas luka Long Xiao tampak sangat buas, membawa sekelompok saudara dan menyerbu. Semuanya, ikuti kakak Sun. Bunuh sekelompok manusia bodoh ini. Teriak Long Sun. Untuk apa kau melawanku? Ikuti kakak Tian dan habisi semua ini. Long Zhaotian masih bersaing dengan Long Sun. Sebelum datang, Ye Yuan memberi mereka sejumlah pil obat. Saat ini, kelompok orang ini sudah menerobos ke alam Empyrean. Advertisement. Ditambah dengan garis keturunan ras naga yang kuat, kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Kedua kubu itu mirip dengan dua tirai raksasa di langit. Mereka akan segera berkumpul bersama. Adapun Empyrean Piljade, Grandmaster ini, masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang, duduk dan menuai rampasan nanti. Tiba-tiba, sesosok-sosok menyela di antara dua kubu utama. Tatapan Empyrean Piljade berubah niat dan dia menghentikan semua orang dengan gerakan tangan, dan berkata dengan cemberut, Flutterfeather, apa artinya ini? Mungkinkah Myriad Tracer Tower Anda benar-benar akan berperang dengan aliansi perbatasan selatan? Petik 2. Di permukaan, ini adalah perang antara Empyreans. Namun pada kenyataannya, itu adalah sekelompok kaisar surgawi yang mengendalikan di belakang layar. Alasan mengapa itu tertunda selama beberapa dekade adalah karena kaisar surgawi Myriad Tracer dan 7 keluarga kuno yang tertutup. Faksi kaisar surgawi di belakang aliansi perbatasan selatan bersaing dengan dua kekuatan ini. Di masa lalu, karena Ye Yuan sosok penting ini ada, kedua kekuatan ini secara alami dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap elang surgawi. Advertisement. Namun seiring berjalannya waktu, harapan Ye Yuan untuk kembali hidup-hidup menjadi semakin suram. Baru pada saat itulah Kaisar Surgawi Myriad Tracer dan 7 keluarga kuno yang tertutup secara bertahap mencapai kompromi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Empyrean Piljade berani meluncurkan perang skala besar seperti itu? Di balik perang yang tampak sederhana, ternyata melibatkan keuntungan yang luar biasa. Flutterfeather melihat ke arah Empyrean Piljade dan berkata dengan dingin, Empyrean yang datang hari ini hanya mewakili diriku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Myriad Tracer Tower. Alis Empyrean Piljade sedikit berkerut, menunjukkan ekspresi tidak senang. Bukankah orang ini menyebabkan masalah? Anda mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Myriad Tracer Tower dan jadi tidak ada apa-apanya. Anda, Empyrean Flutterfeather, adalah perwira tinggi di bawah Kaisar Surgawi Myriad Tracer, sebuah eksistensi yang sangat mungkin menjadi dewa alkimia bintang 8 di masa depan. Jika Anda mati di sini, bukankah Kaisar Surgawi Myriad Tracer mempertaruhkan segalanya untuk bertarung dengan saya? Pada saat ini, sosok lain muncul di samping Flutterfeather. Itu adalah Empyrean Cao Yuan. Tambahkan orang tua ini, adik Flutterfeather, aku tidak bisa membiarkanmu bertarung sendirian. Empyrean Cao Yuan memandang Flutterfeather dan berkata sambil tersenyum ringan. Ekspresi Empyrean Piljade berubah. Empyrean Cao Yuan adalah ahli puncak Empyrean yang perkasa, kekuatannya tidak lebih buruk dari miliknya. Advertisement. Pengaruh penampilan orang ini pada situasi pertempuran sangat besar. Flutterfeather tertawa keras dan berkata, Kakak Cao Yuan, orang baik. Empyrean Cao Yuan tertawa dan berkata, orang tua ini sendirian dan tidak memiliki belenggu. Sebaliknya, Andalah yang bisa mengesampingkan benda tua Kaisar Surgawi Myriad Tracer itu dan datang membantu. Kaulah yang benar-benar cukup setia. Keduanya bertukar pandang dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Melihat kedua orang ini muncul, Bai Tong dan yang lainnya sangat bersemangat. Empyrean Piljade marah sampai ekspresinya berubah menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran tanpa ketegangan ini akan berulang kali terjadi secara tiba-tiba. Sampai sekarang, sepertinya tidak ada satu hal pun yang berjalan sesuai keinginannya. Tatapan Empyrean Piljade berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara serius, bagus sekali.
Empyrean ini selalu sangat mengagumi kekuatan saudara Cao Yuan. Hari ini, saya akan bertanding dengan saudara Cao Yuan. Adapun Empyrean Flutter Feather, pihak mereka memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Secara alami ada seseorang untuk menanganinya. Tatapan Empyrean Cao Yuan berubah tajam, dan dia berkata sambil tertawa lebar, "Kamu munafik, hanya memilih untuk mendengar hal-hal yang baik. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang berdebat denganmu? Ayo." Setelah dia selesai berbicara, aura Empyrean Cao Yuan dilepaskan sepenuhnya. Tekanan mengerikan membuat hati semua seniman bela diri melompat. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai alam Empyrean, mereka bahkan tidak dapat berdiri kokoh di udara. Ini adalah puncak pembangkit tenaga listrik puncak ke-9 Cakrawala Empyrean. Saat Empyreans Cakrawala ke-9 pindah, pertempuran ini menjadi membingungkan dan membingungkan. Empyrean Piljade juga merasa gugup. Aura Empyrean Cao Yuan sangat kuat dan sebenarnya samar-samar memiliki tanda-tanda menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Sepertinya Pang Tua ini memperoleh manfaat besar dari Cloud Pil Summit terakhir kali. Empyrean Piljade diam-diam mengutuk dengan penuh kebencian. Saat Empyrean Cao Yuan melepaskan auranya, dia menjadi agak khawatir. Begitu dia kalah, pertarungan ini akan sangat sulit untuk dikatakan. Empyrean Cao Yuan tersenyum dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Mengapa tidak berani datang lagi, bocah Piljade?" Petik 2. Wajah Piljade jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, "Siapa yang takut pada siapa?" Selesai berbicara, kekuatan Empyrean Cakrawala ke-9 dilepaskan sepenuhnya. Dia sebenarnya nyaris tidak berhasil melawan Empyrean Cao Yuan secara setara. Pertempuran hebat itu berada di titik ledakan. Yo, sangat hidup. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Suara ini, sepertinya sedikit familiar. Empyrean Cao Yuan dan Empyrean Flutter Feather bertukar pandang, kedua pikiran mereka bergetar. Di pihak elang surgawi, Bai Tong dan yang lainnya juga merasakan pikiran mereka bergetar. Ini Yang Mulia tidak mati, Yang Mulia kembali. Ning Tianping berkata dengan sangat gembira. Pada saat ini, kekosongan bergetar. 3 sosok muncul. Ada seorang pemuda berpakaian putih di tengah. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Hahaha, itu Yang Mulia. Ini benar-benar Yang Mulia. Dia tidak mati. Dia kembali. Apa yang aku bilang? Yang Mulia tidak bisa dibunuh. Yang Mulia perkasa. Yang Mulia perkasa. Dengan munculnya Ye Yuan, sisi elang surgawi tampaknya telah tersulut sekaligus. Tulang punggung mereka, pemimpin spiritual mereka, raja mereka akhirnya kembali. Semua orang sepertinya sudah gila, berteriak, bersorak untuk Tuan di hati mereka. Di sisi yang berlawanan, pusat kekuatan aliansi perbatasan selatan semuanya sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seluruh kota kekaisaran bersorak untuk kembalinya Ye Yuan. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki orang ini? Kaki Ye Yuan menginjak formasi susunan. Melihat Empyrean Piljade, dia tersenyum ringan dan berkata, "Piljade, tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu masih tidak berguna." Kemunculan tiba-tiba Ye Yuan membuat Empyrean Piljade ketakutan. Namun, dia menemukan dengan sangat cepat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak undulasi esensi surgawi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya, energi vital Ye Yuan sangat lemah. Jelas, itu adalah tubuh yang terluka parah. Sepertinya rumor tentang kematiannya bukanlah rumor yang tidak berdasar. Hanya saja anak ini memiliki kehidupan yang ulet dan sebenarnya tidak mati. Karena dia lumpuh, lalu untuk apa dia masih mengingatnya? Piljade tertawa dingin dan berkata, "Nak, lihat mata pelajaranmu itu. Betapa mereka sangat menantikan kepulanganmu. Sangat disayangkan bahwa, apa yang menunggu mereka adalah lumpuh. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa wajah orang lumpuh sepertimu yang masih harus kembali dan menjadi penguasa kota mereka." Saat kata-kata ini keluar, baru saat itulah semua orang terbangun. Mereka semua tenggelam dalam kegembiraan sebelumnya dan tidak memperhatikan kelainan Ye Yuan. Sekarang, hanya setelah mendengar kata-kata Empyrean Piljade, mereka menemukan bahwa kondisi Ye Yuan sangat buruk. Di sana, bahkan tidak ada jejak undulasi esensi surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sisi elang surgawi yang masih bersorak gembira sebelumnya segera terdiam. Tidak ada undulasi esensi surgawi yang menandakan bahwa dunia kecil telah benar-benar hancur. Maka bukankah Yang Mulia benar-benar menjadi cacat?
Semangat yang baru saja bangkit di pihak elang surgawi segera padam. Tapi Ye Yuan tidak keberatan dan berkata dengan senyum tipis, jadi apa? Dengan saya di sekitar, elang surgawi aman dan sehat. Petik 2. Bab 2214, hanya menjalankan tugas. Kata-kata Ye Yuan membuat pikiran orang-orang elang surgawi bergetar. Yang Mulia masih sangat mendominasi saat berbicara. Entah kenapa, kata-kata yang keluar dari mulut Ye Yuan begitu meyakinkan. Bahkan jika dia saat ini hanya cacat. Dengan Anda di sekitar, elang surgawi aman dan sehat. Hahaha, benar-benar membuat Empyrean ini mati karena tertawa. Seorang lumpuh yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi benar-benar berani mengatakan kesombongan semacam ini. Empyrean Piljade tertawa keras dan berkata, tembakan besar di sisi aliansi perbatasan selatan juga semua menggelengkan kepala satu demi satu dan tidak bisa menahan tawa. Advertisement. Sampah yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi, mengapa mereka memperhatikannya? Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan Empyrean Piljade. Dengan jentikan ujung jarinya, garis kuning pucat muncul di antara dua kubu utama. Seolah-olah garis ditarik di langit. Mereka yang melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata acuh tak acuh Ye Yuan keluar, tampak agak ceroboh. Dengan ini, pihak aliansi perbatasan selatan diejek lebih keras. Hahaha. Seorang cacat benar-benar berani mengucapkan bualan tak tahu malu semacam ini. Semuanya, serang untukku. Aku ingin melihat bagaimana orang lumpuh bisa membunuh kita tanpa ampun. Empyrean Proudcloud melompati yang paling bahagia, membawa sekelompok bawahan dan bergegas. Ingin memblokir seluruh aliansi perbatasan selatan dengan menarik garis. Kamu, si cacat ini, juga terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Semuanya serang bersama. Lihat bagaimana si lumpuh ini membunuh tanpa ampun. Cukup banyak Empyrean yang benar-benar memalingkan muka atas ancaman Ye Yuan dan membawa sekelompok besar orang, langsung menyerbu. Ketika Piljade melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran dingin. Advertisement. Meskipun dia ditahan oleh Empyrean Cao Yuan, kekuatan tempur kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tindakan Ye Yuan murni main-main. Ekspresi di sisi Heavenly Eagle berubah, Bai Tong dan yang lainnya akan bergegas. Tapi Ye Yuan berbalik dan berkata dengan dingin, semua mundur. Wajah semua orang berubah, berhenti satu demi satu. Segera, tentara aliansi perbatasan selatan menerobos garis yang ditarik Ye Yuan. Proudcloud memimpin dan berkata dengan senyum dingin, berat, Empyrean ini menerobos garis ini sekarang, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Hari ini, Empyrean ini akan. Tepat pada saat ini, jari Ye Yuan menjentikkan ringan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, 100 aliran pikiran 9 surga yang mendalam menundukkan Grand Array, bunuh. Di atas kekosongan, garis-garis cahaya keemasan menyala, mengiris ruang menjadi potongan-potongan seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Empyrean Proudcloud diucapkan di tengah jalan ketika tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkoyak. Dia tidak bisa bicara lagi. Empyrean Cakrawala ketiga, Empyrean Proudcloud, mati. Advertisement. Langit Heavenly Eagle Imperial City, tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mayat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh berturut-turut. Pembangkit tenaga listrik yang melewati garis kuning itu semuanya mati. Dalam sekejap, pihak aliansi perbatasan selatan menderita banyak korban. Pembangkit tenaga listrik yang belum melewati batas itu menjadi pucat karena ketakutan dan berhenti satu demi satu. Bagaimana mereka masih berani maju? Semua orang memandang Ye Yuan dengan wajah ngeri, seolah-olah mereka telah melihat bintang jahat. Dalam selusin napas pendek, ada ribuan Empyreans dan dewa sejati yang jatuh. Namun, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pupil Empyrean Piljade mengerut, sepasang mata terpaku pada Ye Yuan, penuh keterkejutan. Formasi susunan. Dalam sekejap, Ye Yuan meletakkan formasi susunan yang sangat besar di atas kekosongan. Mereka yang memasuki formasi susunan ini semuanya garotet. Masalahnya adalah, bahkan dia, ahli perkasa Empyrean Cakrawala ke-9 ini, sebenarnya tidak tahu bagaimana Ye Yuan meletakkan formasi juga. Kapan pencapaian formasi susunan anak laki-laki ini menjadi begitu kuat juga? Lupakan alam dewa sejati, Empyrean Proudcloud adalah ahli perkasa Empyrean Cakrawala ketiga. Dia benar-benar dipotong-potong seperti memotong sayuran begitu saja. Seberapa besar kekuatan formasi arai ini? Itu sunyi senyap di atas kehampaan. Tidak ada yang berani meremehkan Ye Yuan si lumpuh ini lagi.
Sementara pasukan aliansi perbatasan selatan juga semuanya berhenti di depan garis kuning. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah lagi. Empirean Cao Yuan memandang ke arah Empirean Piljade dengan tatapan aneh dan berkata dengan senyum dingin, cacat. Huhu, Piljade, penglihatanmu seburuk sebelumnya. Tuan Ye Yuan perkasa, Tuan Ye Yuan perkasa, koma. Ketika subjek elang surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka mulai berteriak kegirangan. Bahkan tanpa esensi surgawi, kekuatan tak terkalahkan yang mulia masih tidak bisa dilanggar. Empirean Piljade terbakar amarah. Mengepalkan rahangnya erat-erat, dia berteriak dengan marah, Ye Yuan Pang. Empirean ini ingin melihat berapa banyak trik yang kamu miliki. Aliansi Perbatasan Selatan, perhatikan perintahku. Semua pembangkit tenaga listrik Empirean, serang bersama. Hancurkan elang surgawi. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat formasi susunan Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk memblokir pembangkit tenaga listrik Empirean tahap akhir. Grandmaster itu semuanya adalah ahli perkasa Empirean tahap akhir. Itu tidak lebih dari angan-angan untuk formasi susunan belaka yang ingin memblokir mereka. Empirean Windrider dan pembangkit tenaga listrik Grandmaster itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi melihat dengan tangan terlipat. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa tindakan ini hari ini benar-benar akan dipaksakan ke dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi panah itu berlekuk dan sudah tidak punya pilihan selain melepaskannya. Tidak menjatuhkan Heavenly Eagle hari ini, tidak akan ada lagi aliansi perbatasan selatan di masa depan. Karena itu, Ye Yuan harus mati. Lebih dari 10 pembangkit tenaga Super Empirean tahap akhir pindah, seberapa mengejutkan keributan itu. Apalagi bahkan ada beberapa lusin Empirean di belakang mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, Tuan-tuan, dengarkan kata-kata nasihat Ye ini. Tarik sekarang dan semuanya masih bisa didiskusikan. Melewati garis ini, itu menjadi musuh bebuyutan Ye ini. Mulai hari ini, tidak dapat didamaikan sampai mati. Empirean Piljade tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, mulai hari ini. Bagaimana kabarmu setelah hari ini? Wah, Empirean ini tahu bahwa kamu adalah sage kedua yang omong kosong, tapi itu adalah gelar ras iblis. Apakah kamu berencana membawanya ke ras manusia untuk mengancam kita? Biarkan saya memberitahu Anda, hari ini, tidak peduli siapa yang datang, Anda juga tidak dapat diselamatkan. Petik 2. Oh, apakah begitu? Suara Empirean Piljade belum memudar ketika sosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Saat orang ini muncul, wajah Empirean Piljade dan pembangkit tenaga listrik lainnya berubah satu demi satu. Sungguh aura yang menakutkan. Orang ini memberi mereka perasaan yang tak terduga. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Murid Empirean Piljade mengerut dan dia berkata dengan suara serius, tidak peduli siapa dirimu yang terhormat, pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Jangankan bahwa Anda bahkan seorang Kaisar Surgawi Iblis. Mungkinkah Anda berencana bergerak melawan kami dengan risiko kecaman universal? Petik 2. Aura iblis di tubuh pihak lain mengepul ke langit. Bagaimana bisa Empirean Piljade tidak mengenali? Dia sudah secara kasar menebak identitas orang lain. Hanya saja dia tidak memperhatikannya. Lupakan Kaisar Surgawi ras iblis, bahkan jika imam besar leluhur suci datang sendiri, dia juga tidak akan berani berperilaku kejam di wilayah ras manusia. Kaisar Surgawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Ini adalah aturan tak tertulis yang dipatuhi oleh semua Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, kekuatan utama ras iblis berlari ke wilayah ras manusia untuk membunuh orang. Setelah hal semacam ini terjadi, segalanya akan meledak. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin, Kaisar ini adalah Star Drive di bawah komando imam besar leluhur suci. Saya hanya datang untuk menjalankan tugas. Kalian semua tidak perlu membuat keributan besar. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dingin. Star Drive Imam Besar. Mereka yang hadir sebagian besar terlibat dalam alkimia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui reputasi High Priest Star Drive? Ini adalah salah satu dari 11 murid di bawah komando Imam Besar Leluhur Suci. Tunggu, apa yang baru saja dia katakan? Menjalankan tugas. Sosok seperti apa High Priest Star Drive itu? Siapa yang memiliki kualifikasi ini untuk membuatnya menjalankan tugas? Tiba-tiba, tatapan semua orang beralih ke Ye Yuan, sangat terkejut.